Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quriya al-Qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu alazim. Bapak-bapak, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan takwa serta kesehatan. Sehingga dengan demikian alhamdulillah kita hadir di masjid kita yang mulia ini untuk melakukan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat. Selawat dan taslim, mari kita semua senantiasa menyampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi rahmatan lil alamin, sekaligus Nabi yang memberi syafaat nanti di hari tiada lagi syafaat selain daripada saat syafaatnya beliau. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian saya muliakan, hari ini sudah tanggal 13 Muharram, tahun baru Islam 1446 Hijriah. Barangkali masih penting untuk kita sampaikan atau untuk kita jadikan momentum kesempatan hari Jumat kali ini untuk kita muhasabah terhadap diri kita, terhadap amal kita, terhadap perbuatan-perbuatan kita di masa 1445 Hijriah, untuk kita beranjak lebih baik di tahun 1446 Hijriah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kenapa itu penting? Karena Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Apa perintahnya? Berhubungan dengan muhasabah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang bertakwa. Jadi panggil kita semua, ittaqullaha, semakin taatlah kamu, semakin patuhlah kamu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu yang disebut takwa. Wattaqullaha, dua kali Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha, innallaha khabirun bima ta'malun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah mengetahui apa yang kamu. Di antara ayat ini ada di situ, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang, hendaklah setiap jiwa untuk muhasabah terhadap dirinya sendiri. Hendaklah kita semua memikirkan, melihat kembali terhadap diri kita sendiri yang sudah lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Ma'adamat, tentang apa yang kita sudah perbuat, tentang apa yang kita sudah lakukan, tentang apa yang kita sudah persiapkan untuk bekal kita dalam rangka mencapai kebahagiaan, keselamatan dan ketentraman di masa-masa yang akan datang, terutama hari akhirat. Wala takunu kalladzina nasullah. Allah mengingatkan kita selanjutnya, jangan kamu selalu seperti lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah dan juga lupa kepada dirinya. Orang yang lupa kepada Allah dan juga lupa kepada dirinya, ulaika humul fasiqun. Itu salah satu kategori orang-orang yang fasik di dalam Al-Quran. Hadirin sekalian yang saya muliakan, oleh karenanya itu apa yang kita harus muhasabah terhadap diri kita? Yang pertama, setiap diri harus muhasabah maqaddam, apa yang dia sudah lakukan dalam 12 bulan yang lalu.
57 pekan dan 360 hari yang lalu. Kita sudah habiskan sebagai modal yang diberikan Allah kepada kita. Di mana kita gunakan? Apakah kebaikan kita lebih banyak dan lebih berat daripada amal-amal yang tidak baik? Hadirin sekalian yang saya muliakan, selain daripada itu, muhasabah yang diperintahkan oleh Allah, Nabi mengingatkan kepada kita, wahai umat, ingatlah kalian bahwa ada suatu saat nanti, entah kapan atau sudah sekarang, waktu itu sudah ada. Nabi katakan, wa takunus sana kasyahr, wa takunus syahr kal jum'ah, wa takunul jum'ah kal yawm, wa takunul yawm kas-sa'a, wa takunus sa'a kahiraqatin naql. Apa artinya? Nabi katakan, ingat, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena pada suatu masa nanti ada saatnya waktu itu semakin cepat larinya perasaan, semakin cepat habisnya, dan terjadilah yang 1 tahun seperti saja kita rasakan 1 bulan, yang 1 bulan seperti saja 1 pekan, 1 Jumat, dan yang 1 Jumat seperti saja 1 hari, dan yang 1 hari seperti saja kita membakar daun kering 1 tangkai, itu sudah habis. Apa artinya semua? Kita harus melihat, kita harus merasakan bapak-bapak, bahwa kadang kita belum merasakan apa yang kita kadang selesai di dalam 1 tahun, belum ada apa-apa yang kita selesaikan dengan baik, sudah sampai lagi. Apalagi kalau 1 bulan biasa belum teratur, belum selesai kerjaan kita, sudah habis lagi. Apalagi kalau hanya 1 pekan, apalagi kalau 1 hari, kadang kita berputar-putar malam. Hadirin sekalian saya, masih ada sambungannya hadis ini. Wa takunul aswaq wa tatakarabul aswaq. Pasar itu sudah dekat. Dulu kalau kita pergi ke pasar, kita pakai kendaraan pada angkut, pakai kendaraan 2 roda, bahkan berjalan dengan cukup lama menempuh untuk mencapai pasar dalam memberi keperluan kita. Sekarang pasar sudah dekat, ditintis di tangan, segala kebutuhan bisa kita akses, bisa kita peroleh. Mulai dari bahan makanan, pangan, sandang, bahkan rumah, tanah dapat diakses dengan cepat hanya di tangan. Oleh karenanya itu, masa ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah masa ini sudah sampai? Apakah masa ini sudah tiba? Adalah menjadi muhasabah dan renungan kita kepada semua masalah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kata Nabi, kalau sudah sampai saat seperti ini, kalau sudah terjadi saat seperti ini, sudah keadaan sudah seperti ini, maka semakin merajalela yang namanya fitnah, fitnah ke sana kemari, pembohongan kemana kemari. Bukan kita katakan tidak ada lagi yang bisa dipercaya, tapi justru bohong-bohong, yang tidak benar apa yang dikatakan, justru itu yang banyak terjadi. Persinahan, perjudian, hampir bukan kita putus asa, tetapi mungkin hampir ada orang yang mengatakan mungkin tidak bisa lagi kita atasi. Pendaliman, pembunuhan, amar ma'ruf, itu kata Nabi, pada saat itu sudah sangat kurang banyak yang melakukan. Bahkan ada orang takut untuk melakukan amal. Inilah yang dikatakan Nabi, bahwa ada suatu saat bahwa agama itu, ajaran-ajaran agama itu bagaikan bara api di tangan. Kalau itu dipegang erat-erat, akan menghanguskan diri kita, tangan kita. Akan tetapi kalau dilepas, itu akan menjadi kita kehilangan arah dan harapan kita. Apa artinya? Bahwa mungkin ajaran itu menghendaki sesuatu kebaikan, tetapi bentuk kita melaksanakan dan mengimplementasikan itu sangat berat dan mengandung resiko. Oleh karena itu, bapak-bapak, kaum muslimin, mari kita untuk berpikir lebih lanjut dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya muliakan, ini diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam semua hadisnya, agar betul-betul kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas, anugerah-anugerah, pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita sebagai modal di dalam kehidupan, sebagai fasilitas di dalam kehidupan, untuk kita mengatasi kehidupan kita ini, untuk bisa membawa kehidupan kita ini selamat, untuk mencapai apa yang kita inginkan, selamat di dunia, selamat di akhirat.
dan berbahagia yang nanti kita. Apa kata Nabi? Itu tadi hamsan kata hamsan. Gunakan dengan sebaik-baiknya 5 modal utama yang Allah berikan kepada kalian semua. 5 itu yang mana Allah, yang mana Nabi kita maksudkan? Adalah pertama, hayataka qabla mautika. Gunakan hidupmu itu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Karena hidup itu bukan milik kita. Hidup itu bukan kita yang ciptakan. Akan tetapi hidup itu hanya Allah yang al-hayat. Hanya Allah yang maha hidup. Dan Allah yang memberikan kehidupan kepada hambanya. Dan tiada seorang pun yang mengetahui berapa kehidupan, berapa umur yang diberikan. Oleh karena itu selama jiwa, selama hayat masih ada di kandung badan, maka gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau sudah ada yang namanya kematian, maka kita tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa. Hadirin sekalian yang saya muliakan, itu satu. Yang kedua, Nabi katakan wasit hataka qabla maradika. Gunakan masa sehat, masa dalam keadaan fit yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kesehatan juga itu bukan kita punya, lalu pemberian dari Allah, bukan juga dokter yang punya, karena dokter juga sakit, stroke dan berbagai sebagainya. Oleh karenanya itu sehat adalah pemberian dari Allah. Gunakan dengan sebaik-baiknya kesehatan itu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, kata Nabi, harus digunakan dengan sebaik. Syababaka qabla haramika. Gunakan dengan sebaik-baiknya masa muda. Masa muda yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Kenapa masa muda? Karena dengan masa muda adalah masa yang paling emas di dalam kehidupan kita. Masa yang sangat ditunggu-tunggu dan yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Masa kuat-kuatnya kita untuk melakukan sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu dengan sebaik. Kalau ini dilakukan, maka insya Allah Nabi katakan bahwa salah satu yang akan diberikan naungan dari Allah di hari dia lagi naungan adalah pemuda yang tumbuh di dalam ajaran-ajaran, di dalam melaksanakan kebaikan serta taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Mungkin ini sudah banyak di antara kita yang sudah kelewatan ini, sudah lewat waktunya masa muda. Mungkin yang sudah pensiun tidak bisa lagi digelar sebagai masa muda. Yang masa remaja 15 tahun sampai umur dewasa, sampai umur 40 barangkali masih bisa kita katakan masa muda. Masa muda bagi kita yang sudah pensiun tinggal kenangan. Dan yang perlu adalah semangat muda agar supaya kita sekalipun 70 tahun, sekalipun 60 tahun, bahkan di atasnya, tetapi mari kita selalu bangkitkan semangat muda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga masa muda kita bisa kembali. Yang kemudian yang keempat kata Nabi, yang kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wa kanaka qabla fakrika khair. Bahwa kekayaan yang kamu miliki itu yang saya berikan kepadamu, gunakan dengan sebaik-baik. Apa yang dimaksud kekayaan? Boleh uang, emas, perak, tanah, dan lain-lain sebagainya, itu adalah kekayaan. Jabatan, pangkat, kehormatan, itu adalah kekayaan. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ketahuilah, pahamlah bahwa harta yang kita miliki yang Allah berikan kepada kita secara fisik ada 3. Pertama, apa yang kita sudah makan itu akan menjadi kotoran. Yang sisanya adalah tumbuh dalam diri kita dan daging dan darah. Apa yang kita pakai akan menjadi hancur sebagai pakaian. Dan yang kita punya milik mama dasar bahwa apa yang kita sedekahkan itulah yang milik kita secara terus-menerus, dan itulah yang kita akan bawa menjadi nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'akharta, apa yang kita simpan itu adalah diwariskan kepada orang-orang lain dan kita yang mempertanggungjawabkan. Kalau sudah digunakan oleh orang-orang yang mewarisi, maka celaka kita. Oleh karena itu Bapak-bapak, mari kita sisihkan harta kita untuk tabungan kita di masa yang akan datang. Yang terakhir yang kata Nabi, wa faraga qabla syughli. Manfaatkan kelonggaranmu, manfaatkan waktumu sebelum datangnya kesibukan. Apa yang dimaksud di sini faraga kosong? Kita mendengarkan azan, kita melihat ada momen untuk berbuat kebaikan.
Kita melihat ada kesempatan untuk salat berjamaah dan lain-lain. Itulah yang namanya para. Kita dengarkan azan, juga kita biarkan. Mari kita istirahat. Kalau kita tidak sempat ke masjid untuk melakukan salat berjamaah karena agak jauh, kita bisa salat berjamaah di ruangan kita bersama dengan staf dan lain-lain. Membaca para ke masa longgar, apalagi karena masa peraga. Ada saatnya nanti kita tidak bisa lagi mendengarkan azan, tidak bisa kita goyang lagi. Mendengarkan panggilan untuk melakukan kebaikan, tidak bisa lagi kita melangkah, dan seterusnya. Mendengarkan panggilan Allah, mata kita tidak bisa lagi mendengar, tidak bisa lagi jalan, dan lain-lain. Oleh karena itu, maafkan dengan baik. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Oleh karenanya itu, apa yang kita harus? Yang pertama itu tadi muhasabah. Apa yang harus dimuhasabah, bapak-bapak, yang harus kita hitung? Antara lain secara keseluruhan aktivitas hidup kita. Apa sudah baik? Apa sudah sesuai dengan aturan ketentuan? Kalau belum, segera kita perbaiki. Kalau kurang, segera kita sempurnakan. Kalau sudah baik, mari kita teruskan. Yang kedua, muhasabah terhadap ibadah kita. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Baik salat, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya. Harusnya kita muhasabah karena waktu ini sangat terbatas. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, bagi ayyi rabbikuma tukasiban lebih 60 kali. Hei hamba, nikmat yang mana lagi dan nikmatku yang aku limpahkan kepadamu yang kamu masih dustakan. Bagi ayyi rabbikum, nikmat yang bagaimana lagi yang kamu masih. Yang kedua, yang kita harus muhasabah itu adalah zikir kita dan lain-lain sebagainya. Salat kita, salat bapak-bapak, salah satu bentuk muhasabahnya itu salat. Bahwa salat itu terdiri dari 3, yaitu gerakan, bacaan, dan juga zikir atau ingat kepada Allah. Apakah gerakan-gerakan kita itu sudah cukup? Jangan sampai gerakannya disambung, tidak ada tumainah antara satu gerakan dengan gerakan lain. Mari kita berusaha rasakan, nikmati khususnya salat kita, ibadah kita dengan mempelajari salat-salat kita. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan masih itu yang kita pelajari sejak kita SD, tidak pernah kita tingkatkan. Dan kita berusaha untuk mempelajari secara baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada khutbah yang singkat ini untuk kita saling memperingatkan. Sebagai kesimpulan, ialah bahwa pertama, orang yang cerdas adalah orang yang selalu melihat dan memperhatikan tentang waktu yang dia miliki. Kata Nabi, wa in kunta bis sabar, kalau kamu berada di waktu subuh, baik sendirimu, belum tentu kita bisa sampai untuk sore. Kalau kamu berada di waktu sore, belum tentu kita bisa sampai di waktu subuh. Apa maksudnya ini? Gunakanlah dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin menurut kemampuan kita. Yang kedua, orang yang beruntung adalah orang yang mempunyai bekal yang sebaik-baiknya, yaitu semakin bertakwa dan bertambah takwanya kepada Allah. Kemudian takwanya itu dibintai dengan amal saleh. Dan yang ketiga, mari kita beramal ma'ruf nahi munkar. Semoga kalau ada kejahatan bisa direm sedikit atau bisa diperbaiki. Barakallahu li wa lakum bi qur'anikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Innahu huwal ghafurur rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون القادرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه كريم ربنا تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وجار أجر الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين وانصر من حصر المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعل بلدتنا Indonesia khususan Mandibatu Pindrang aminan mutmain jadi kesegar في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بارك الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم فاذكروا الله العلي يذكركم وسلموا عليه ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.